Bismillahirrahmanirrahim. Mausu'ah Syekh Siddiq Al-Gumari juzuk 16 halaman 213. Qawaidul lati yu'rafu biha wad'ul hadis. Kaedah-kaedah yang dengan kaedah itu kita jadi tahu satu hadis itu palsu. Sebenarnya karena kita bukan ahli hadis, kita nggak paham yang mana hadis palsu, yang mana bukan ya. Itu kan ada ahlinya. Jadi sebenarnya kita tinggal membaca kitab yang membahas tentang hadis palsu yang mana, hadis sahih mana ya. Para ulama sudah mengarangnya, tinggal kita baca. Cuma ini ada ciri-ciri zahir ya, sepintas sebagai tanda saja hingga kita mudah mengenal mana hadis palsu. Karena berbahaya. Nabi menyatakan man kadzaba alayya muta'ammidan ya. Kalau kita sengaja berbohong atas nama Nabi, kita asal bilang qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, padahal Rasulullah nggak bersabda hadis palsu, dosa juga. Apalagi para pemberi nasihat, itu ada kecaman khusus ketika kita memberi nasihat menggunakan hadis-hadis palsu, bahaya. Mestinya nasihat itu kita sampaikan dengan hadis sahih, ayat Al-Quran ya. Nah, ini ciri-cirinya. Ini mudah-mudahan su'ilat kita baca, bukan sa'alat. Su'ilat siyadatuh, beliau Syekh Siddiq ditanyakan anil qawaidil lati yu'rafu biha wad'ul hadis, tentang kaedah-kaedah yang dengan kaedah itu kita jadi tahu mana itu hadis palsu secara zahir. Beliau menjawab fajaba siyadatuh bima nasuh. Beliau menjawab yang teks jawabannya begini. Al-qawaidul lati yu'rafu biha wad'ul hadis kasiratun. Kaedah-kaedah yang dengan kaedah itu bisa diketahui satu hadis itu palsu banyak. Banyak kaedahnya. Di antaranya minha ayyakuna fi mubalaghatun fi sawabi wal iqab ala amalin qalil. Adalah dalam hadis itu mubalaghah, berlebihan dalam pahala atau dalam sisa di atas amalan yang sedikit. Kebaikan sedikit, barang siapa yang membaca zikir ini, pahalanya diberikan seperti pahala 70.000 para nabi. Ya, misal. Padahal amalannya cuma sedikit. Atau kerasnya sisa terhadap amalan yang sedikit. Barang siapa yang telat mandi junub, maka dia akan dikutuk oleh segala benda yang ada di bumi. Padahal mandi junub itu wajib ketika orang mau sholat ya. Nah, ini bisa jadi ciri-ciri berlebihan dalam pahala atau dalam sisa terhadap amal yang sedikit. Atau terhadap kesalahan yang sedikit tapi ancamannya besar. Au mangqala kata, atau ciri-cirinya barang siapa yang berkata ia akan ABC, khalaqallahu min qawlihi malakan. Allah akan menciptakan dari perkataannya seorang malaikat, yang malaikat itu akan istighfar sepanjang hidupnya untuk dia, misal. Au a'tahullahu sawaba sab'ina siddiqan. Barang siapa yang menyatakan membaca zikir pulang, Allah berikan kepadanya pahala 70.000 siddiq, 70 orang siddiqin. Atau 70 orang nabi ya. Au laqiyallaha qablal anbiya, atau ia akan bertemu Allah sebelum para nabi, atau ia akan dibangkitkan sebelum dibangkitnya para nabi ya, banyak. Peminha di antaranya kaedah lagi wuruduhu fi fadlil at'imah, datangnya hadis berkaitan dengan kelebihan makanan. Ya. Jadi zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang sudah ada iklan, bisa kita iklan lewat TikTok, iklan lewat apapun ya. Zaman dulu kalau orang dagang sesuatu, iklannya menjual agama. Gak semua orang, sebahagiannya. Orang jual semangka, biar semangkanya laku, bikinlah hadis bitir. Man akalal bitir, barang siapa yang makan semangka, bla bla bla. Nah, begitu juga yang jual terong. Nah, ini kata beliau. Datangnya hadis pada kelebihan makanan, mislu seperti al-badhinjanu lima ukilalah. Badhinjan, terong itu untuk apa yang dimakan. Makan terong niatnya untuk apa? Dia akan dapat itu. Qudisal adasu ala lisani sab'ai nabiyan, telah disucikan kacang adas melalui lidah 70 orang nabi. Ya, itu ciri-cirinya ya. Wa minha ayyakuna mu'aridan li ayatin aw hadisin sahih. Di antaranya kaedah lagi yaitu hadis tadi bertentangan dengan ayat atau dengan hadis yang sahih. Dan ada ciri-ciri lain yang enggak disebutkan di sini ya. Bagus ini untuk dibaca, ini untuk tambah-tambahan pengetahuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi juzuk 16 ya. Mausu'ah Syekh Siddiq Al-Gumari rahimahullahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin.